Kalau diperpanjang, saya siap melaksanakan. Kalau tidak, alhamdulillah. Susah juga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Semeru, Kecamatan Ayerangat, Kerinci, yang kami pancarluaskan melalui frekuensi modulasi 99,6 Andalas FM Radio Hantito. Selamat sore untuk mitra Andalas dimanapun Anda berada. Selamat sore juga untuk pemirsa Bundanya Putra Andalas dan juga untuk pemirsa Andalas TV. Untuk sore hari ini kita kedatangan seorang tamu yang cukup istimewa. Ada siapa di depan kita? Ini beliau sosok yang bisa kita katakan menjadi panutan karena banyak sekali prestasi beliau, khususnya di Kerinci ya. Sayangnya dengan masa yang singkat. Nah, beliau memimpin Kerinci. Kita langsung sapa. Ada Pak PJ Bupati Kerinci, Pak Asraf. Selamat sore Pak Bupati. Selamat sore, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci, mulai dari Tulun Berasap sampai dengan Gunung Raya dan Muara Ibat. Wah, iya beliau sapa ya. Iya. Sudah lama sekali nih, khususnya masyarakat yang ada di kawasan Perladangan itu menanti-nantikan Pak Bupati menyapa mereka semua melalui saluran 990 FM. Oh iya. Tapi nampaknya sore ini berkesempatan ya Pak Bupati ya, karena kesibukan tadi ya yang sangat luar biasa. Ya kita sama tahu, karena menjadi sosok pemimpin, apalagi orang nomor satu di Kerinci ini, segala sesuatu itu Pak Bupati, dikit-dikit Pak Bupati, apa saja ini gimana nih Pak Bupati? Ya, jadi alhamdulillah kita dalam situasi apapun tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan amanah oleh Bapak Presiden melalui Bapak Menteri Dalam Negeri dan tangan Bapak Gubernur Jambi, Bapak Dr. Haji Al-Haris Sosembang. Jadi alhamdulillah amanah yang kita berikan ini memang harus kita laksanakan semaksimal mungkin ya. Makanya kita bekerja tidak mengenal waktu. Nah, karena kita memberikan pelayanan kepada masyarakat ya. Kadang tengah malam dibangunkan, kadang ditelepon menjelang subuh dan sebagainya. Ini harus kita berikan, kita layani. Waduh, luar biasa. Apalagi kami melihat itu Pak Bupati, awal-awal Pak Bupati sebagai penjabat di Kerinci ini ya, dinanti dengan ujian seperti banjir kemarin ya. Oh iya. Yang cukup lama juga nih Pak PJ. Itu gimana nih suka dukanya? Iya. Jadi ya musibah yang diberikan kadang-kadang menjadi berkah. Ya. Kalau kita jalani, kita laksanakan, ya, kita laksanakan tugas dengan hati. Ya. Jadi kami juga merasa bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci ya, yang memang terkadang ada yang di luar nalar gitu ya. Pada saat kejadian banjir mulai tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024, hampir 1 bulan. Jadi ini banjir yang tidak pernah terjadi, seingat saya ya, benar. Seingat saya, seumur saya yang sudah memasuki angka 58 ini, tidak pernah saya melihat banjir sebesar ini. Ya. Jadi oleh karena itu, dan alhamdulillah gitu, ya, masyarakat kita walaupun banjir seperti ini, kita bisa layani dengan tidak membedakan antara satu desa dengan desa yang lainnya. Ya. Nah, ini terbukti sebenarnya pada saat terjadi banjir awalnya ini kan di yang paling besar ini di Desa Semeru gitu. Iya. Nah, ini awalnya kita mau membuat acara di rumah dinas Bupati di Sungai Langit. Itu mau buat acara syukuran. Kemudian pembacaan Yasin dan pengajian. Nah, kemudian malamnya akan dilanjutkan dengan hiburan. Nah, tapi karena terjadi musibah banjir ini, maka kita alihkan untuk acara hiburan kita batalkan, kita tiadakan. Kan tidak mungkin kita melaksanakan hiburan dalam kondisi masyarakat kita terkena
terkena musibah. Itu dia bertepatan dengan momen penyambutan tahun ya, baru ya? Penyambutan tahun baru, jadi pas betul gitu. Ya. Jadi oleh karena itu setelah kami melakukan peninjauan ke desa, ini kami betul-betul melihat satu persatu rumah masyarakat kita. Karena semua masyarakat ini, tarik Pak Bupati, Pak PJ, lihat rumah kami. Ini yang kita rasakan. Seakan-akan di waktu itu mereka betul-betul menyandarkan harapan mereka ya kepada Pak Bupati yang secara tidak langsung berkunjung melihat ya kondisi mereka yang rumahnya tenggelam, harta benda mereka hanyut Pak Bupati ya. Dan sampai kami lihat waktu itu Pak Bupati sempat terharu menangis bahkan ketika kami wawancarai di lapangan kemarin, mungkin karena masih jelas tergambar di mata Pak Bupati bagaimana keadaan mereka yang merintih-rintih dengan Pak Bupati. Silakan. Ya, jadi kalau saya teringat itu ya agak merinding. Ya. Karena ini betul-betul momen yang juga menjadi sejarah ya. Sejarah hidup saya begitu mendapatkan amanah kepemimpinan langsung dihadapkan dengan permasalahan ini. Jadi dan saya juga tidak tahu pada waktu itu setelah melakukan melihat kondisi masyarakat, ya, kemudian sudah melebar ke air hangat, kemudian menyebar lagi ke Depati 7 dan sebagainya. Nah maka maghrib ya dari pagi kami berjalan sampai dengan sore, dari Seborok kami berjalan terus, akhirnya maghrib sampai di kantor camat Setinjau Laut. Nah maghrib itu saya perintahkan seluruh OPD yang hadir pada hari waktu itu langsung melaksanakan rapat. Ya setelah sholat maghrib rapat di kantor camat, maka kita memutuskan untuk meningkatkan status Kabupaten Kerinci itu menjadi menaikkan statusnya menjadi tanggap darurat. Nah, tanggap darurat ini harus ada yang menjadi ketuanya, dan satgas itu. Maka waktu itu saya tidak juga tahu mengapa saya berpikir sudah saya tunjuk Pak Dandim, minta tunjuk izin Pak Dandim. Padahal Pak Dandim nggak ada waktu itu, yang ada Pak Kasdim waktu itu. Saya bilang biar Pak Dandim yang menjadi dan satgas. Nah ternyata insting saya tidak salah, tidak meleset. Jadi semua OPD selama hampir 1 bulan itu sering diapelkan pada siang hari, pada malam hari gitu. Ya, kadang jam 9, kadang jam 10 gitu. Karena posko induknya kan di kantor camat Semurup gitu, ya Irangan. Nah inilah jadi keuntungannya sore sudah kami tetapkan tanggap darurat naik pada maghrib itu, malamnya kan langsung tenda posko utama gitu. Ya, langsung dipasang gitu. Nah inilah keuntungan kita laksanakan itu. Nah kemudian ini langsung ada pendataan, posko langsung berdiri, kemudian sembako yang ada logistik di BPBD, kemudian dinas sosial kita keluarkan semua. Nah ini yang langsung kita distribusikan. Jangan sampai, yang penting masyarakat kita tidak kelaparan gitu. Nah itu yang kita ingat waktu itu. Jadi masyarakat kita tidak kelaparan. Yang penting mana makanan yang siap saji bagikan. Itu bertubi-tubi itu ya Pak Bupati ya, artinya sampai longsor lagi, jembatan putus, Moremat ya, ini seakan-akan ketika itu mencekam sekali Pak Bupati ya. Jadi itu memang tidak salah. Jadi pada saat banjir juga diikuti dengan tanah longsor. Kemudian bahkan sempat menelan korban Pak Bupati ya, korban satu di desa Satemiai. Satemiai itu anak-anak yang umur 2 tahun. Karena rumahnya di ladang gitu, ya orang tuanya sempat melarikan diri, sementara anaknya tinggal di dalam pondok. Nah, ini yang meninggal. Kemudian yang satunya lagi adalah masyarakat kita dari Kota Baru Hiang, ya. Juga beliau juga sebagai kepala sekolah di Sungai Abu gitu. Ya ini pada saat beliau lewat, longsor datang dan beliau terseret dengan arus sungai waktu itu. Dan kemudian ini Pak Bupati, ada tidak hal yang lebih berat? Artinya ini kan kita menjajaki juga ini sebelum Pak Bupati mencapai puncak karir seperti saat ini, tentu bagaimana merangkak dari bawah. Nah ini perlu diceritakan juga nih Pak Bupati untuk menjadi motivasi juga untuk yang lain. Gimana nih ceritanya nih? Ya jadi ini memang perjalanan yang cukup panjang gitu. Ya jadi saya juga merasakan sekarang, berarti inilah hikmahnya saya menjalani karir itu tidak ada yang lama-lama gitu. Ya, yang paling lama itu saya mulai diangkat sebagai guru,
waktu itu adalah namanya Sekolah Menengah Teknologi Pertanian. Karena SMT Pertanian itu hanya ada satu setiap provinsi. Ya. Nah, untuk Provinsi Jambi adanya di Kabupaten Bungo, ya, di Simpang Bebekol. Nah, pengangkatan guru waktu itu adalah diambil dari sarjana pertanian, sarjana peternakan, sarjana perikanan, ya, yang nanti diaktakan. Itu tahun 94, Pak. Tahun 93. 93 ya. Jadi tahun 93 kita diaktakan dulu. Sebelum Gempa. Kami angkatan kedua. Sebelum Gempa. Sebelum Gempa ya. Jadi tahun 93 kami diakta, kami akta 4-nya di IKIP Jakarta. Ya. Itu seluruh Indonesia, ya setiap provinsi ada perwakilannya. Yang dari Jambi ada 7 orang. Nah, kebetulan yang pindah ke meniti karir di kabupaten, ya di Kabupaten Kerinci, nah, kebetulan hanya saya sendiri. Nah, saya sendiri itu pindah ke Kabupaten Kerinci itu pada saat otonomi daerah. Nah, jadi guru-guru di sana itu adalah dari seluruh provinsi gitu. Nah, jadi pada saat otonomi daerah tahun 2003 masuk 2004 saya pindah ke Kabupaten Kerinci. Nah, jadi lebih kurang 9 tahun sebagai guru Sekolah Menengah Teknologi Pertanian di Bungo gitu. Di Bungo. Nah, jadi sekarang ini SMK 2 namanya. Ya. SMK 2 ya. Ya, SMK 2 Muara Bungo. Jadi ini awal, kemudian saya pindah ke Kabupaten Kerinci, kemudian meniti karir dari bawah, mau dari staf, kemudian jadi kasih. Yang paling berkesan menjadi kasih dulu itu pas pada tahun 2007 masuk 2008 gitu. Ya, 2007-2008. Itu bukan. Bukan. 2004 ya. 2005 ya. Karena 2007 saya sudah menjadi camat di Danau Kerinci. Berarti sebelum itu saya menjadi kasih Kesmapet. Nah, kesehatan masyarakat veteriner, musimnya flu burung dulu. Oh iya. Itu saya jadi masuk kandang keluar kandang. Itu jadi memang melayani masyarakat. Sempat jadi camat Gunung Raya juga, Pak Bupati ya? Ya, camat Gunung Raya itu setelah menjadi camat Danau Kerinci 2 tahun. Iya. Dan sempat juga menjadi camat teladan Kabupaten Kerinci. Itu di camat Danau Kerinci gitu. Oh, di camat Danau Kerinci. Jadi kami yang menjadi camat teladan tahun itu saya, kemudian Pak Daripus, mantan asisten 3 yang sekarang menjadi salah satu kandidat untuk pilkada kita. Kemudian juga ada Pak Juli Sarman. Pak Bupati sendiri kenapa tidak jadi kandidat? Itu sudah final. Iya, padahal ya kalau kita boleh refleksi sedikit ke belakang ya kan, ada kekecewaan juga nih untuk masyarakat Kerinci yang terutama yang mengidolakan Pak Asraf, ya kan. Tahu-tahu mereka lama menanti dan tahu detik terakhir. Ini apa nih alasannya, Pak Asraf? Jadi ya itu memang sudah keputusan. Jadi saya memutuskan itu, mohon maaf, saya sebelumnya sudah mantap untuk maju, tetapi setelah 1 minggu itu kok ngulang lagi gitu, nggak usah lagi. Nah, jadi masih maju mundur. Nah, maka setelah saya berkoordinasi, saya diminta oleh salah satu guru, salah satu kiai untuk puasa gitu. Jadi saya puasa 40 hari. Nah, 40 hari puasa tanpa putus. Nah, puasa yang ke-7 untuk minta ketetapan ya? Minta ketetapan. Jadi artinya supaya saya mengambil kesimpulan maju atau tidak ini tidak ada penyesalan. Ya. Jadi betul-betul dari hati yang suci, kemudian atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari puasa yang ke-7 mulai ada dapat semacam petunjuk, tapi saya belum yakin gitu. Masih saya lanjutkan lagi. Pas malam puasa yang ke-40, memang keputusannya saya tidak maju. Nah ini, dan itu saya langsung pas malam besoknya ada acara festival Batanghari, saya langsung laporkan dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur, saya puasa sudah selesai, kemudian keputusannya saya tidak maju. Ya, tapi memang Pak Gubernur sempat kecewa juga. Ya, tapi beliau bilang ya mudah-mudahan ada hikmahnya gitu. Ya, gitu.
Jadi sejak itu ya saya sudah memutuskan untuk tidak ikut berkompetisi pada tahun 2024 ini. Ya. Ini mohon izin juga nih Pak Bupati, kami menyampaikan refleksi selama Pak PJ Bupati Ashraf di Kerinci ini, dan untuk mitra Andalas juga untuk pemirsa semuanya, bahwasannya beliau ya belum setahun kayaknya ya belum Pak Bupati ya. Yang pertama itu ini menurut catatan kami ya Pak Bupati, mohon izin, yang pertama itu penghargaan dari tim evaluator Kemendagri kepada PJ Bupati karena telah melaksanakan kinerja pada triwulan 3 dengan baik, diantaranya dalam penanganan inflasi, stunting, dan penyerapan anggaran. Tapi kalau boleh sedikit mengulas ini soal stunting dan penyerapan anggaran, barangkali ada sedikit komentar dan ulasannya Pak Bupati. Ya, jadi memang untuk stunting kita untuk tahun-tahun sebelumnya ini masih tinggi, masih berada di angka 24,6%. Nah, makanya sebenarnya target kita di tahun 2024 itu adalah berada di bawah 14%. Nah, berarti kita bisa menurunkan 10%. Nah, tapi ternyata alhamdulillah di luar dugaan juga gitu. Nah, di luar dugaan pada bulan Maret diumumkan ternyata Kabupaten Kerinci bisa menurunkan angka stunting sampai dengan 8,6%. Wah. Jadi ini betul ini juga merupakan rahmat. Gitu. Makanya saya sampaikan dengan kepala OPD, dengan rekan-rekan, kalau kita mengerjakan sesuatu dengan ikhlas, ada juga ikut campur tangan Tuhan dalamnya. Nah, buktinya apa? Kita belum merasa maksimal gitu, ya. belum mengeluarkan tenaga yang lebih untuk menangani masalah stunting ini. Ternyata hasilnya sudah sangat luar biasa. Stunting ini berkenaan dengan gizi buruk ya, terhadap jadi masalah gizi buruk ya. Jadi ini banyak masyarakat kita masih ada sekitar 700-an kemarin. Nah, jadi alhamdulillah ini juga hampir merata di setiap kecamatan. Nah, ini yang kita lakukan. Maka saya mengeluarkan surat keputusan Bupati Kerinci, seluruh OPD ya, setiap satu kecamatan itu 2 OPD menjadi bapak asuhnya. Nah, jadi 2 OPD menjadi bapak asuh ya, supaya tahu apa betul penyebab stunting itu. Ya, kadang-kadang anak setelah lahir bapaknya sudah pergi misalnya ke Malaysia dan sebagainya. Sehingga atau setelah lahir berapa bulan kemudian bapak dan ibunya bercerai. Ya. Kemudian bapak dan ibunya merantau sehingga anaknya ini diasuh oleh kakek. Nah, ini yang banyak juga kasus yang seperti ini. Nah, jadi oleh karena itu ini yang kita lakukan, yang dilakukan oleh tenaga-tenaga kita di tingkat desa, baik melalui posyandu maupun turun langsung ke masyarakat oleh kepala OPD kita yang ada di kabupaten. Saya tidak menargetkan setiap OPD itu bekerjanya apa, tapi yang penting adalah semuanya harus bekerja sesuai dengan SOP-nya masing-masing, ya. Karena masing-masing OPD itu mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda gitu, ya. Nah, ini yang kita lakukan. Misalnya Dinas Kesehatan ini sangat banyak keterlibatannya dalam mengatasi masalah stunting. Kemudian Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, ya. Jadi ini misalnya memberikan makanan tambahan, termasuk memberikan beras, kemudian memberikan telur dan sebagainya gitu. Nah, demikian juga dengan dinas-dinas yang lain. Nah, ini yang lebih banyak dilakukan terhadap menurunkan masalah angka stunting ini. Sehingga kita alhamdulillah mendapat penghargaan dari BKKBN pusat, ya, dari Presiden melalui BKKBN. Ini diberikan kepada pemerintah Kabupaten Kerinci. Ini betul-betul di luar dugaan dan alhamdulillah. Ya. Baik, ini sebenarnya rencana kita ini kan 30 menit, tapi beliau ini kayaknya lebih luas ya. Pak Bupati, mungkin terkait masalah stunting ini ada himbauan khusus nih yang ingin disampaikan kepada orang tua, terutama bagaimana agar hal itu secara tidak langsung itu mampu untuk mengantisipasi terjadinya stunting. Ya, jadi untuk stunting di Kabupaten Kerinci, pertama tentu kita mengimbau agar para remaja kita tidak melakukan pernikahan di bawah umur. Ya, kemudian yang kedua,
kalau misalnya ada anaknya yang kurang berat badannya itu tidak sesuai dengan pertumbuhannya, di bawah pertumbuhannya itu, agar disampaikan dengan setidak-tidaknya menyampaikan dengan aparat desa, supaya aparat desa menyampaikan dengan petugas yang ada di Puskesmas atau dengan petugas kesehatan yang ada. Karena sekarang ini terutama untuk tahun 2024 ini sudah berubah lagi. Posyandu ini sudah berubah fungsi gitu. Nah, ini mulai akan diterapkan mulai tahun 2025. Jadi seluruh kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemasyarakatan ini masuk di posyandu. Nah, karena posyandu ini sudah menjadi lembaga kemasyarakatan desa gitu. Bukan lagi anak-anak ya, Pak. Bukan lagi anak-anak, termasuk lansia dan sebagainya gitu. Jadi ini juga sudah masuk di situ. Jadi sudah merupakan lembaga gitu, ya, yang diakui oleh pemerintah melalui undang-undang gitu. Oke, ya. Baik. Dan kemudian mohon izin juga dari Pak Bupati untuk poin ketiga, PJ Bupati Kerinci Ashraf terima penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia melalui BKKBN menjadi salah satu kabupaten peraih penghargaan dengan kategori penurunan prevalensi stunting tertinggi. Nah, ini yang baru saja beliau terangkan tadi ya. Dan kemudian PJ Bupati Ashraf tahun ini akan dibangun BNN Kabupaten Kerinci dalam rangka dukung upaya pemberantasan narkoba. Oh ya, ya. Jadi kembali sedikit tadi ke masalah prevalensi stunting. Kita memang menjadi kabupaten penurunan terbesar, ya. Karena dari 24,6 ke 8,6 itu tidaklah mudah gitu, ya. Itu sebuah angka yang betul-betul fantastis gitu. Nah, makanya kita diberikan penghargaan oleh pemerintah pusat gitu. Nah, kemudian ke masalah BNN, Badan Narkotika Nasional. Karena ternyata ya, di Kabupaten Kerinci ini bukan hanya pemakai, bukan hanya pemakai, tetapi juga sudah menjadi sasaran gitu, ya. Sasaran peredaran narkoba untuk wilayah di Sumatera ini. Jadi memang jalurnya sangat banyak, sangat terbuka, baik melalui darat maupun melalui laut. Laut maksudnya lewat bisa Tungkal, ya, kemudian bisa di Tanjung Timur, dan kemudian masuk ke Kabupaten Kerinci. Nah, ini yang kami sampaikan dengan Kepala BNN Provinsi Jambi, ya. Kabupaten Kerinci siap untuk membangun BNNK, ya. Jadi kita ini ingin membentuk ini tahun 2024 ini agar ini betul-betul tertangani dengan baik. Ya, kita kalau sudah terjangkit narkoba satu kali saja, ya, itu lepasnya sangat susah, sangat susah. Ya. Nah, ini tidak menutup kemungkinan juga ada dari misalnya aparat ASN, ya, dan mungkin juga ada pejabat-pejabat. Nah, jadi ini tentu mungkin bisa juga melalui pendidikan, ya. Makanya ke depan ini yang masuk ke SMP gitu, kita menginginkan misalnya bisa mengaji, gitu. Nah, masuknya bisa mengaji, tetapi pada saat dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 ini ada pendidikan agama di luar kurikulumnya itu. Nah, ini yang kita maksudkan. Jadi agar betul-betul masyarakat kita tidak lepas, karena sekarang ini media sudah betul-betul tidak bisa kita kontrol, ya. Artinya apa? Semua informasi itu sudah masuknya dengan sangat mudah, gitu. Bentuknya anak kita, kita bilang belajar di kamar, gitu, ya. Lihat anak saya, lihat cucu saya belajar terus, tapi coba lihat apa betul pekerjaannya di kamar. Nah, ini juga perlu kita lakukan untuk peninjauan bagi orang tua, bagi misalnya nenek, kakek. Ini kan nenek kakeknya ini yang sering memanjakan cucu-cucunya. Yang penting bisa diam cucunya, ya. Ini Pak Bupati, kapan nih kira-kira bisa direalisasikan untuk BNN di Kabupaten Kerinci? Ya, terkerja tahun 2024 ini. Ya. 2024. Jadi tahun 2024 ini ya kita bentuk, kemudian kita mulai kegiatannya tahun 2025. Jadi dengan adanya BNN di Kerinci, apa-apa saja yang hal-hal yang secara tidak langsung itu mempermudah kita dalam terkhususnya berkenaan dengan narkotika nih? Ya, jadi setidaknya ya, kalau sudah ada lembaganya, tentu nanti akan lebih banyak pendidikannya, ya, pendidikan
manfaat dan pengaruhnya terhadap masyarakat kita, kalau terutama anak-anak muda gitu. Ya, yang paling banyak ini kan anak-anak muda gitu. Jadi termasuklah penggunaan-penggunaan yang lainnya yang sifatnya mempengaruhi otak manusia gitu. Ya. Baik. Dan mengenai WTP dari BPKRI perwakilan Jambi, ini pemerintah Kabupaten Kerinci juga beberapa kali menerima penghargaan predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Jambi atas laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPKRI tahun anggaran 2023. Nah, ini mungkin bisa dikomentari juga nih Pak Bupati. Ya. Jadi begitu saya masuk, saya memang sudah mendengar juga ya. Padahal sebelum-sebelumnya kita WTP, tetapi di tahun 2022 kita menjadi WDP gitu, ya. Ini salah satu penyebabnya adalah kesalahan dalam pembayaran TPP gitu, ya. Jadi karena ada TPP yang dibayarkan tetapi tidak mendapat payung hukum gitu, ya. Payung hukumnya belum secara utuh ya dilaksanakan. Nah, sehingga uang yang diberikan, tapi misalnya sudah diberikan 10 juta. Nah, padahal seharusnya dia hanya 5 juta gitu. Nah, ini yang menjadi penyebab sebenarnya yang lebih besar pengaruhnya itu adalah terhadap WDP tahun 2022 itu. Nah, oleh karena itu tahun 2023 itu di bulan-bulan terakhir itu kita menyampaikan kepada Pemda ya, melalui Pak Sekda, Kepala BPKPD, kemudian Inspektorat, agar uang yang diberikan itu harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan ya. Dalam arti semua 1 sen pun harus kita pertanggungjawabkan ya. Baik secara fisik maupun secara hukum melalui aturan-aturan yang berlaku. Nah, alhamdulillah temuan yang tahun 2023 ini ya sudah bisa kita minimalisir. Ini saya genjot terus ya, kita genjot. Ini betul-betul kerjasama yang sangat luar biasa dan mungkin ini dukungan yang sangat bagus dari seluruh OPD terhadap saya selaku PJ Bupati pada saat itu, sehingga kita jalin komunikasi dengan BPK Provinsi Jambi ya, apa yang kurang kita konsultasikan lagi, ini mana lagi yang kurang, ini kita konsultasikan lagi. Nah, jadi sehingga akhirnya nah, mereka juga mengakui bahwa atau memang Kabupaten Kerinci sudah mempunyai hak untuk mendapatkan WTP kembali. Ya, Oke. Ini sebelum ke poin-poin berikutnya ini Pak Bupati, ada atensi ini dari pemirsa, dari Adi Kincai melalui Instagram ya. Ya. Mengingat akan diadakannya tes CPNS tahun 2024, mohon sedikit pencerahan Pak Bupati, akankah tes tahun ini bersih dan murni di Kerinci katanya? Ya, silakan Pak. Nah, ini juga refleksi ya. Iya. Begitu saya masuk ke Kabupaten Kerinci di tanggal 5 November, ya, nanti tanggal 5 November 2023, memang ada sedikit permasalahan. Ya. Nah, ternyata permasalahan yang terjadi di Kabupaten Kerinci ini lebih karena ketidaksiapan. Nah, ketidaksiapan pemerintah Kabupaten Kerinci memberikan penjelasan kepada masyarakat ya. Kemudian juga terhadap masyarakat kita yang mengikuti tes terutama P3K. Nah, padahal secara undang-undang ya, dari hasil tes itu, tes CAT itu 70% ya. Nah, baru nanti ada yang diatur oleh Kementerian Pendidikan itu 30% dikembalikan ke daerah. Dikembalikan ke daerah, tapi ada rambu-rambunya. Ada rambu-rambunya. Nah, inilah yang menjadi polemik. Ya, menjadi polemik itu. Mereka tidak bisa membuat rambu-rambu, gitu maksudnya. Jadi bukan tidak bisa membuat rambu-rambu, belum menjelaskan secara utuh. Ya, makanya saya waktu itu begitu diminta dialog oleh peserta tes yang tidak lulus, saya waktu itu saya di Jambi. Saya bilang saya tidak bisa menjelaskan sekarang, tapi besok malam ini saya kembali ke Kerinci, besok saya ajak dialog. Nah, nyatanya saya sampai di Kerinci besok pagi, saya tunggu peserta tes, tidak ada yang datang. Artinya saya mau dialog, mau menyampaikan, tidak ada yang datang. Akhirnya saya putuskan hari itu
saya akan berikan penjelasan kepada yang tidak lulus dan sebagainya, yang belum puas. Saya kembali ke asal. Ya. Asalnya di mana? BKN, ya, Badan Kepegawaian Negara. Karena yang mengeluarkan kelulusan itu adalah BKN. Ya. Bupati Kerinci bersurat kepada BKN pusat melalui regional Palembang, ya, untuk datang ke Kabupaten Kerinci, ya, untuk memberikan penjelasan tentang masalah P3K, ya, karena banyaknya penolakan dari masyarakat Kabupaten Kerinci. Saya layangkan surat, ya, supaya saya tidak, karena bagaimanapun saya menjelaskan dalam kondisi suasana yang panas, yang masyarakat tidak menerima, ya susah juga saya. Saya juga tidak mempunyai, tidak begitu memahami secara teknis. Ya. Nah, makanya saya berkesimpulan, ya sudah, yang mengeluarkan pengumuman siapa? Yang bertanggung jawab ini dari BKN, Pak. Nah, sudah. Saya buat surat ke BKN, minta BKN yang datang ke Kabupaten Kerinci melakukan pemeriksaan. Nah, datanglah dari BKN Regional Palembang, kepalanya, ya, datang ke Kerinci, ya, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap panitia, ya. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian hearing lagi dengan DPR, kemudian kesimpulannya dibawa ke Palembang. Nah, akhirnya kesimpulan dari BKN bahwa panitia penerimaan P3K Kabupaten Kerinci tidak ditemukan hal-hal yang menyalahi prosedur. Hanya saja soal rambu-rambu tadi, mungkin itu tidak siap untuk menyampaikannya kepada jadi masyarakat. Oleh karena itu mungkin masih ada juga yang belum puas, mereka melaporkan ke Polda Jambi. Nah, Polda Jambi melakukan pemeriksaan lagi, ya. Jadi setelah dari Polda melakukan pemeriksaan, turun lagi ke Kabupaten Kerinci, kemudian akhirnya tetap juga dari Polda Jambi ke BKN, ya, karena BKN, saya bilang ini kan keputusannya akhirnya kan ada di BKN. Nah, di BKN. Nah, setelah di BKN maka akhirnya Polda Jambi mengeluarkan surat pemberhentian penyidikan, ya, karena tidak ditemukan hal-hal yang merugikan. Nah, untuk tahun ini, ya, saya sudah sampaikan dengan panitia dari awal untuk penerimaan CPNS dan P3K tahun 2024 ini tidak ada lagi sistem itu. Saya tidak mau lagi, ya. Saya tidak mau dihebohkan lagi hal-hal yang seperti itu. Padahal secara undang-undang itu dibolehkan. Nah, tapi karena saya melihat tadi, Pak, karena saya melihat, ya, Pemda sendiri belum secara penuh bisa memberikan penjelasan, dan masyarakat menganggap, nah ini kan nilai kami sudah tinggi, kok bisa turun lagi? Berarti kan kita baik masyarakat, baik peserta tes maupun pemerintah ini belum satu visi. Nah, daripada kita nanti menjadi permasalahan lagi, ya, habis waktu kita di situ daripada mengurus masyarakat. Ya, banyak masyarakat kita yang minta dilayani gitu. Ya. Jadi untuk 2024 yang 30% tidak ada. Tidak ada. Ya. Jadi saya pastikan tidak ada. Bisa saja, Pak. Bisa. Ya, bisa. Jadi karena belajar dari contoh yang telah sudah tadi, begitu rumitnya, Pak Bupati. Jadi saya tidak menginginkan hal itu terjadi. Saya apalagi ini dalam situasi kita tahun pilkada gitu. Ya. Jadi jangan sampai masalah CPNS ini merembet lagi ke masalah pilkada gitu. Nah, jadi ini yang kami inginkan. Jadi kalau tahun ini, saya sampaikan dengan peserta tes, ya rajin-rajinlah belajar, gitu, ya. Kemudian banyak bimbel di online kan banyak. Ya. Karena nanti apabila peserta tes sudah dinyatakan lulus CAT, ya sudah lulus. Tinggal kalau wawancara ya tinggal formalitas lah gitu. Ya, kalau ada wawancara nanti. Yang penting CAT gitu. Karena CAT kan bukan kita yang menentukan. Online ya. Online gitu. Baik, Pak Bupati, ini panjang nih nampaknya ya. Jadi pemirsa ini antusias juga, belum kita buka interaktif melalui telepon radio nanti foto-foto nanti nggak pulang Pak Bupati bisa kan. Baik, ini satu lagi atensi dari Putih 043 ini untuk IG-nya. Mengingat masa jabatan Pak PJ yang hampir berakhir, kira-kira bisa diperpanjang tidak ya Pak? Jabatan Bapak sebagai Bupati, kita merasa Bapak sangat welcome dan mendorong semua kegiatan keorganisasian, kemahasiswaan, kami sangat mendukung. Nah, bisa diperpanjang nggak katanya? Ya, jadi kalimat-kalimat seperti ini yang sering membuat
ya saya sedikit terharu gitu ya. Saya belum bisa memenuhi ya, kehendak masyarakat Kabupaten Kerinci, karena saya lebih mengutamakan, apalagi masa jabatan saya ini akan berakhir tanggal 4 November ya, 4 November 2024. Bisa diperpanjang, bisa gitu ya, kalau diusulkan oleh Pak Gubernur, kemudian disetujui oleh Menteri Dalam Negeri, juga diusulkan oleh DPRD. Nah, kuncinya ada di Presiden dan Menteri Dalam Negeri ya. Saya betul-betul menyerahkan sepenuhnya ya, kepada Menteri Dalam Negeri, kepada Pak Gubernur, juga ke DPR. Kalau diperpanjang, saya siap melaksanakan. Kalau tidak, alhamdulillah. Ya. Kok alhamdulillah, Pak? Ya. Kalau saking beratnya gitu gimana? Terharu. Ya, gimana ya? Insya Allah. Jadi ya susah juga saya. Betapa uniknya Kerinci ini. Ya. Jadi ya gimana ya? Ya, tapi makanya saya sampaikan tadi, kalau diperpanjang ya kita laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian kalau tidak, alhamdulillah ya. Karena semuanya juga ada nilai plus, juga ada nilai kurang ya. Jadi yang jelas saya menginginkan tahun 2024 ini ya, jangan sampai pilkada tanggal 27 November ini ternoda ya. Ini saya betul-betul menjadi beban bagi saya. Dan kita sudah keluar dari zona yang awalnya tidak aman ya, tidak kondusif, dan sudah keluar dari zona itu. Dan itu bukan hal yang mudah juga nih, Pak. Jadi makanya saya betul-betul berusaha semaksimal mungkin menjalin komunikasi dengan sebaik-baiknya, terutama dengan Pak Kapolres Kerinci ya, Pak AKBP Muhammad Mujib ya. Kemudian dengan Pak Dandim, Pak Letnan Kolonel Eko Budiarto ya. Dengan Pak Kajari Singapnu, dengan Ketua Pengadilan. Karena saya yakin dan percaya kalau Forkopimda kompak, saya yakin mudah kita memecahkan permasalahan. Saya sudah sampaikan dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim, kita buka posko pengamanan di pasar Siulak sebelah pos Sulak itu. Nah, jadi saya inginkan ya, karena konstelasi politik kalau saya melihat di Kabupaten Kerinci ini lebih tinggi di wilayah Sulak ya. Bukan mengecilkan di daerah lain ya. Jadi kondisi ini ya harus kita misalnya patroli satu kali dalam satu malam, apakah pakai sepeda dan sebagainya. Nah, ini yang kita inginkan. Makanya saya sampaikan untuk menghadapi MTQ tingkat Provinsi Jambi yang akan dibuka tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 27 nanti, 27 September. Saya sudah sampaikan dengan Pak Kepala Kesbangpol ya, dengan KPU ya, koordinasi KPU tentunya. Nanti baliho yang arah ke dermaga gitu. Misalnya di Simpang 4 Tiang, kemudian Simpang 4 Tanjung Tanah, kemudian di daerah dermaga. Ini kita buat baliho kandidat kita yang 4 pasang ini sama gitu. Nah, jadi nanti biarlah Pemda yang membuatkan. Jadi balihonya kita mintakan dari masing-masing pasangan. Nanti kita pasangkan ukurannya sama ya, dengan tiangnya juga sama gitu. Nah, ini tujuannya apa? Agar ini ya agak elok dilihat oleh masyarakat ke Provinsi Jambi dari luar. Ya. Ini berkenan dengan MTQ juga nih. Artinya ada dua hal yang kami mohonkan kepada Pak Pegi Bupati. Pertama itu dalam persiapan MTQ, tentu ajakan sekaligus himbauan kepada masyarakat Kerinci untuk ikut mensukseskan kegiatan MTQ, yang mana Kabupaten Kerinci sebagai tuan rumah ya untuk MTQ tingkat Provinsi Jambi. Dan kemudian juga ajakan juga himbauan kepada masyarakat Kerinci ini, kita menyongsong pilkada 2024, bagaimana agar pilkada tersebut dapat berjalan dengan aman dan damai ini.
Jadi saya betul-betul berterima kasih karena kemarin juga sudah didatangi oleh Bapak Wakil Gubernur Jambi, Bapak Dr. Haji Abdullah Sani MPDI, karena beliau selaku Ketua LPTQ tingkat Provinsi Jambi. Nah, jadi kemarin kita sudah cek ke lokasi, ya. Kemudian juga kemarin juga pada saat launching cek ke lokasi lagi. Nah, alhamdulillah kalau secara fisik itu sudah 90% lah ya, kesiapan kita. Jadi tinggal sekarang ini EO yang masuk. Ya, EO ini tinggal finishing lah, ya, menyiapkan audionya. Itu tempatnya di dermaga, Pak? Di dermaga. Ya, kita pusatkan di dermaga. Jadi mengapa di dermaga? Karena saya melihat seperti ini. Kalau kita buat di lapangan terbuka, ya, agak banyak yang mubazir gitu. Ya. Nah, contohnya misalnya buat podium, kemudian lewat untuk kafilah dan sebagainya. Setelah selesai MTQ tidak dimanfaatkan. Nah, kalau di lapangan ya, kalau kita pakai lapangan. Tetapi kalau di dermaga selesai MTQ ya punya lokasi dermaga yang bagus, yang indah, lepas ya. Terutama kan tamu-tamu kita kan dari luar, mereka bisa dengan lepas bebas menikmati panorama Kerinci. Baik, dan kemudian juga ada yang terlewatkan tadi nih Pak Bupati soal penghargaan Ekspor Jambi Awards di Festival Batanghari 2024 oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi luar biasa dalam memajukan pariwisata dalam Provinsi Jambi. Nah, ya, jadi ternyata Kabupaten Kerinci memang betul-betul akan menjadi ikon wisata. Ya. Ini terbukti dengan tahun 2022 yang masuk 50 besar ya, destinasi wisata Indonesia. Ya. Salah satunya ada di Taman Pertiwi. Nah, ini kan tahun 2022. Ya. Kemudian di tahun 2024 ini ditambah lagi. Ya. Satu perwakilan Provinsi Jambi satu-satunya itu adalah Buluh Perindu. Buluh Perindu berada di Desa Baru Semerah, Kecamatan Tanah Cogok. Nah, kemarin juga sudah didatangi oleh dari kementerian. Nah, ini mungkin yang salah satu yang menjadi pertimbangan dari kementerian memberikan penghargaan kepada kita. Ya, kita termasuk nomor 3 terbesar gitu. Ya. Nomor 3 terbesar yang paling banyak dikunjungi. Apa kira-kira yang perlu ditunjang lagi untuk bagaimana itu berkenan dengan memajukan objek wisata yang ada di Kerinci ya Pak Bupati? Mungkin terkait menara kita yang saat ini masih dalam pengerjaan atau seperti apa? Oh ya, ini betul sekali itu. Jadi kalau berkaitan dengan wisata, kalau orang mendengar di mana Kerinci itu, kalau kita jawab sekitar 10 jam dari pusat kota Jambi, wah itu sudah mikir orang, sudah mikir 10 jam naik mobil. Tapi kalau misalnya satu jam perjalanan lewat pesawat, nah ini kan betul-betul kalau begitu kita berkata. Nah tapi pesawatnya cuma 2 kali seminggu dengan kapasitas 12 orang. Nah, itu pun susah mendapatkan karena penuh terus. Jadi memang tantangan untuk wisata. Tapi saya yakin kalau sudah pernah datang ke Kerinci pasti keinginan untuk datang lagi itu pasti tinggi gitu. Ya, karena yang ada di Kabupaten Kerinci ini tidak kita temukan di daerah lain. Nah, contohnya Gunung Kerinci yang tingginya 3.805 gitu. Ya, itu kan tidak ada di daerah lain. Kebun tehnya Pak, hamparan perkebunan ya gitu. Kemudian Danau Gunung Tujuh, Danau Kacung, nah, kemudian sekarang di dekat Seborok ini juga ada, ya, ada Taman Stroberi di Bukit Selasi ya, di Bukit Selasi. Ini kan tempat wisata baru. Nah, inilah yang kita maksudkan agar kepala desa yang ada di Kabupaten Kerinci ini membangkitkan, menumbuhkan inovasi-inovasi baru di dalam mewujudkan tempat-tempat wisata di daerahnya masing-masing. Oke, ini next Pak Bupati. Kemudian poin selanjutnya dari refleksi selama lebih kurang 1 tahun beliau sebagai PJ Bupati, lakukan perbaikan pembangunan jalan desa Kota Petai, Kecamatan Tanco, Jelang MTQ sudah rampung ya, Pak Bupati ya? Ya, jadi seperti ini. Jadi terutama di daerah-daerah yang sebagai tempat pelaksanaan MTQ. Ya, ini tentu kita lebih tamu dari luar nih. Ya, ini kan
nanti kan akan membawa cerita. Gitu. Iya, akan membawa cerita, akan membawa kesan. Ya, membawa kesan. Jadi bukan hanya di jalan di Kotoptai atau di Kecamatan Tanah Jogo, karena masyarakat yang datang ke Kabupaten Kerinci untuk baik sebagai peserta MTQ maupun pendamping atau penggembira, ini pasti akan jalan-jalan ke tempat wisata yang ada di Kabupaten Kerinci. Nah, bisa ke Tirembun, kemudian bisa ke Suarga, ke air terjun di Gunung Tujuh. Ya, jadi betul-betul banyak pilihan di Kabupaten Kerinci. Nah, tapi tolong diingat, kita harus memberikan pelayanan dengan senyum. Nah, ini konsep wisata gitu. Konsep wisata ya. Jangan kita orang datang kita cuekin, mau parkir terserah, nanti pas mau keluar baru minta karcis. Minta karcisnya tidak sesuai lagi dengan perda. Nah, ini kan tentu akan membuat orang enggan untuk kembali ke berwisata di Kabupaten Kerinci. Tetapi kalau kita berikan pelayanan dengan ramah, kemudian kita perlakukan mereka dengan sebaik-baiknya, pasti kesan itu sangat jauh lebih luar biasa. Jangan lagi ada judul karcis termahal di dunia ya Pak. Ini itu gimana nih? Apa artinya Pak Bupati melihat di sisi lain rekan-rekan jurnalis dia membuat headline yang seperti itu secara tidak langsung untuk menumbuhkan kesadaran di sebalik dari kritik. Tapi di sisi lain juga ini sepertinya kok hal-hal negatif semua yang muncul di Kerinci ditulis oleh rekan-rekan jurnalis ini seperti apa nih sebaiknya Pak? Oke. Jadi ini mungkin sebentar lagi kami akan berkoordinasi, kita akan berkumpul, terutama dengan kawan-kawan LSM, dengan media. Jadi dalam hal untuk ikut memberikan pemberitaan. Tentu kita berharap berita yang diberikan ini adalah berita-berita yang positif, terutama untuk mengangkat daerah wisata maupun kegiatan-kegiatan yang lain yang ada di kabupaten. Iya, apalagi gokil ini Pak Bupati kan dia disebut Kerinci, diketik Kerinci nanti yang keluar malah sisi negatifnya. Jadi orang enggan, apalagi kemarin Pak Bupati kan sempat kita kan ada juga di cerita nih kemarin humasnya Pak Sori kan sebelum kesini ketemu dengan Pak Bupati kan. Artinya semisalnya ada pun investor yang ingin investasi di Kerinci tapi banyak sisi negatif, jadi mereka jadi ragu gitu. Nah, gimana nih? Jadi kita tinggalkan dulu investor ya. Untuk kegiatan proyek yang berasal dari pusat, yang akan masuk ke Kabupaten Kerinci ini, kalimatnya sangat menyedihkan. Jadi mereka enggan untuk masuk proyeknya di Kabupaten Kerinci karena lebih banyak gangguannya daripada pekerjaan. Nah, ini tentu tidak terlepas dari kerjasama, perhatian khusus yang akan diberikan oleh terutama seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci, siapapun orangnya. Misalnya ada proyek jembatan, ada proyek tembok penahan tebing, baru menaruh bahan sudah datang. Siapapun ya, anggaplah saja siapapun datang, ini minta sewa sekian. Nanti kalau mau ngangkut tidak boleh orang lain, harus masyarakat yang ini yang mengangkutnya. Nah, inilah yang membuat banyak proyek-proyek nasional itu yang sudah enggan untuk masuk ke Kabupaten Kerinci. Ini terus terang saya sampaikan. Ini kondisi menyedihkan tentunya. Jadi saya begitu sampai di sini ini disampaikan. Sampai sekarang padahal sangat banyak tokoh-tokoh Kabupaten Kerinci yang berpengaruh di pusat, yang bisa membawa kegiatan itu. Nah, tetapi begitu tokoh masyarakat Kabupaten Kerinci ketemu dengan orang dari kementerian, dengan pihak PPTK-nya, kemudian PPK-nya, mereka menyampaikan keluhan seperti itu. Coba kita lihat sekarang, betul-betul bisa paling 1-2 lah yang ada proyek dari pusat yang di luar DAK di luar DAK dengan kegiatan yang sudah masuk ke anggaran di APBD. Tapi kira-kira kondisi ini bisa berubah atau tidak Pak Bupati? Saya yakin sangat bisa. Saya yakin sangat bisa. Mengapa? Karena masyarakat Kabupaten Kerinci adalah masyarakat yang terdidik, yang pendidikannya jauh lebih dari, karena indeks pendidikan Kabupaten Kerinci ini tertinggi di Provinsi Jambi, di bawah Kota Jambi dan bersama dengan Kota Singapura. Dan mungkin di sebalik dari itu
termasuk rekan-rekan media juga ya, artinya memberikan pencerdasan kepada masyarakat supaya tidak terkendala adanya pembangunan di Kerinci ya, Pak Bupati ya. Baik, dan kemudian ini poin selanjutnya, banyaknya penyaluran dana CSR melalui Bank Jambi dalam membantu masyarakat. Seperti kemarin saya sempat sama Pak Peji juga dengan memberikan bantuan kepada peduli nenek Satariah di Sumuruk sebagai korban penggusuran rumah, kemudian bantuan benih ikan di Desa Kampung Baru, serahkan bantuan CSR saat safari Jumat, program berobat gratis yang akan dicanangkan di tahun 2025. Ini pencanangan tahun 2000. Ini silakan Pak. Ya, jadi seperti ini. Jadi pemerintah Kabupaten Kerinci, ya saya selaku PJ Bupati ini mencontoh. Nah, mencontoh Bapak Gubernur Jambi, Bapak Dr. Haji Al-Haris Sesemak. Kalau beliau itu, kami dibawa kepala dinas, kepala OPD Kabupaten Provinsi Jambi itu dibawa safari subuh, rutin. Nah, asal beliau ada di Jambi, rutin kita keliling untuk safari subuh. Nah, pada saat safari subuh itu banyak bantuan yang beliau berikan, baik dari Biro Kesra maupun dari Basnas, termasuk dari Bank Jambi. Nah, kita di Kabupaten Kerinci ini belum bisa. Saya mohon maaf ya, saya belum bisa mengajak rekan-rekan dari OPD untuk melaksanakan safari subuh. Makanya kita laksanakan safari Jumat. Ini safari Jumat juga, ya, terus terang masih ada beberapa orang kepala OPD yang tidak pernah ikut sampai sekarang. Wah, ya. Jadi juga agak sedih juga saya kan. Kok diajak ini yang gue kurang mau diikuti gitu. Ya. Nah, kemudian setiap safari Jumat ini kita kan berpindah-pindah gitu. Ya. Dari tengah kemudian ke hilir, kemudian dari hilir ke mudik ke daerah Kayaro dan sebagainya. Nah, bantuan yang kita berikan ini adalah bantuan dari CSR Bank Jambi. Mengapa CSR Bank Jambi? Karena kita tidak punya perusahaan yang lain yang ada di Kabupaten Kerinci ya, yang ada CSR. Kalau untuk di PT KMH di PLTA itu ya paling sekali-sekali lah kita minta bantu. Misalnya seperti sekarang kita minta bantu untuk ada yang belum, karena tidak masuk dalam anggaran yang mau dicor di lokasi MTQ, nah, kita minta bantu dengan PLTA. Termasuk, jadi ini luar biasanya PLTA. Jadi pada saat jembatan Temiai putus, jadi malam jam 1:30 saya dikirimi foto dan ditelepon oleh salah satu masyarakat di Pasar Temiai menyampaikan bahwa jembatan putus. Nah, malam itu juga jam 2 saya sudah sampai di sana. Saya lihat memang jembatan sudah putus. Nah, besoknya Pak Danrem langsung datang. Nah, Pak Danrem yang duluan sampai. Nah, kemudian besoknya lagi Pak Gubernur langsung datang. Nah, datangnya Pak Gubernur betul-betul langsung memberikan solusi. Jadi hari itu beliau langsung telepon dari pihak Balai Jalan, kemudian berkoordinasi dengan PLTA. Sore itu juga jembatan langsung dibuatkan. Nah, ini kita belum punya ilmu seperti Pak Gubernur Pak Haris. Ya, jadi begitu. Karena informasinya waktu itu anggarannya tidak tersedia. Nah, tapi PLTA bisa menyampaikan kita pakai bentangan yang dari PLTA dulu. Nah, ini kan baru mulai dikerjakan hari ini, alhamdulillah. Ya, mulai sekarang dikerjakan. Ini bukan anggaran untuk Provinsi Jambi, tapi pindahan gitu. Ya, pindahan dari provinsi lain dipindahkan ke Provinsi Jambi. Ya, untuk jembatan ini betul-betul sebuah koordinasi yang sangat luar biasa Pak Gubernur. Jadi saya angkat tangan dengan Pak Haris ini. Ya. Banyak ilmu dari beliau Pak Bupati ya. Baik, dan kemudian juga ini Pak Bupati, pemerintah Kabupaten Kerinci menandatangani MOU dengan PLN Icon Plus sebagai upaya peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan internet yang berintegrasi. Ya. Nah, ini mengingat juga untuk soal internet di Kerinci mungkin belum 100% ya, Pak Bupati. Tapi dengan adanya MOU ini seperti apa nih?
Ya, contohnya saja yang paling gampang itu di Muaraimat. Ya. Ya. Kalau dulu kita di Muaraimat duduk di rumah makan itu kan nggak ada Iya, sinyal. nggak ada sinyal. Nah, sekarang kan wah begitu Wah, mudahnya gitu. asik. Sama saja gitu. Muaraimat dengan di Surup ya, dengan di Sulak gitu. Sudah begitu mudahnya kita mengakses dunia luar itu. Ya. Jadi bukan hanya dengan pihak PLN, kita juga telah melakukan kerjasama dengan Universitas Negeri Padang, Ya. kemudian dengan Universitas Andalas Padang. Ya. Ini satu nama dengan Andalas. Dengan Andalas. Ya. Kemudian juga kita sudah menandatangani kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tebo. Ya. Kemudian, nah yang menarik kemarin pada saat MOU dengan pemerintah Kota Jambi, ya, karena kerjasamanya di bidang wisata. Ya. Karena kebanyakan kalau orang datang ke Kerinci itu pertama dari Sumatera Barat, yang kedua dari Jambi. Ya. Jadi orang akan singgah dulu. Makanya Ibu PJ Wali Kota itu kita bawa menandatangani MOU itu di ke Gunung Tujuh. Gunung Tujuh. Nah, jadi kita bawa ke sana. Ya. Apa namanya sana? Di Gunung di apa ada homestay di sana? Di Rawabento. Di Rawabento, iya ya. Jadi karena itu kan Amazonnya Amazonnya Kerinci. Ya, jadi kita bawa ke sana. Jadi itu langsung MOU antara pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Kota Jambi langsung di lokasi wisata. Nah, itu apa pesan beliau, Pak Bupati? wah, jadi betul-betul luar biasa gitu ya. Jadi ini Pak Bupati kok bisa seperti ini ya? Saya sampaikan, ini kan waktu Ibu PJ Gubernur juga dulu juga sudah pernah sini. Ya. Kemudian waktu Ibu Pak PJS, Pak yang sekarang menjadi Dirjen Pengembangan Daerah, ya, Dirjen Pengembangan Daerah, itu juga sudah pernah ke sini, dengan istri, malah nggak mau pulang. Termasuk mantan Kajati Jambi, ya, Pak Johannes Tana yang sekarang menjadi salah satu pimpinan KPK. Gitu. Kalau Pak Johannes Tana itu sampai maghrib belum mau pulang. Belum mau pulang. Saya bilang dengan Pak Kajati, ini kalau sudah malam kita nggak punya lampu kapal ini. Oh iya baru mau pulang. Lihat. Jadi Berkesan ini mereka. kesan-kesan yang sangat luar biasa gitu. Ya. Baik, ini sepertinya kita sudah cukup panjang, udah lebih dari 60 menit ini ya Pak. Hampir 1,5 jam. Ini nggak kerasa aja nih Pak ya. Jadi untuk closing statement dari Pak Bupati, apa nih kira-kira yang ingin disampaikan di bincang sore kita? Ya, yang pertama saya mohon doa restu dari seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci, ya, agar saya bisa melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya untuk masyarakat Kabupaten Kerinci. Saya sangat yakin dan percaya apa yang saya lakukan jauh dari sempurna, ya. Tetapi saya tetap berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan untuk masyarakat. Ya. Kalau ada masyarakat yang menyampaikan, karena pernah dulu waktu banjir, salah satu desa menyampaikan, Pak BJ kok Pak BJ tidak singgah di desa kami. Wah, datang WA dari salah satu warga kita di luar. Gitu. Sebenarnya saya pas waktu itu ada keluarga meninggal. Saya dari Pulau Tengah waktu itu. Jadi belum sempat tinggal. Nah, Pak BJ tidak singgah, pintu mobil ditutup lagi gitu. Nah, jadi saya bilang, Pak, saya kalau lewat, kalau acara-acara situ tidak pernah buka, tidak pernah tutup kaca mobil. Nah, setelah itu beliau kirim, oh ya betul Pak BJ, ada CCTV di desa kami, dibuatkan disorot, memang kaca mobil terbuka. Nah, jadi kadang-kadang masyarakat kita kan cepat, karena mungkin dalam laporan dan sebagainya kan salah juga pengertian. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan di sisa waktu yang sangat sedikit ini berikan kami kesempatan untuk terutama untuk menjaga situasi yang kondusif, ya, pada saat pelaksanaan pilkada nanti. Ya, jadi ini yang mudah-mudahan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Saya betul-betul mendapat dukungan yang sangat luar biasa, ya, dari Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, ya, Ketua Pengadilan dan juga Ketua DPRD kemarin. Nah, juga dari Provinsi Jambi, Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Kejati, ya. Jadi ini dukungan yang diberikan mudah-mudahan
sangat besar manfaatnya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci. Baik, Pak Bupati, terima kasih atas kehadirannya di studio Radio Andalas FM. Dan satu hal lagi, tolong sampaikan salam kepada Yuza hari Senin nanti dilantik, yang mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar. Dan beliau ini mengemban amanah yang tentunya berat, tapi mudah-mudahan karena semangat jiwa mudanya semua dapat dilalui dengan baik, Pak Bupati. Terima kasih Pak Bupati ya. Baik, terima kasih. Sebelum saya meninggalkan, saya ingin mengucapkan salam mohon maaf saya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci, karena saya yakin banyak masyarakat kita yang mendengar lewat radio ini, Radio Andalas, yang berada di ladang-ladang, yang sedang ngopi, baik kopi daun. Jadi kopi seperti ini. Ini saya sampaikan sedikit. Waktu kami dipanggil oleh Presiden ke IKN, ibu kota negara kemarin, tanggal 13 acara sana. Nah, pada saat masuk kan disajikan kopi. Nah, saya lihat, loh, ini kok kopi Kerinci. Nah, ternyata kopi yang disajikan di Istana Negara di IKN itu adalah kopi Kerinci, buatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Wah, bangga. Jadi saya sampaikan dengan seluruh para bupati. Wah, ini lihat kopi Kerinci, kita punya ini ya. Jadi jangan sampai lupa ngopi di Kerinci. Jadi semua kebanggaan juga kita gitu. Baik, terima kasih Pak Bupati. Terima kasih untuk Mitra Andalas dan juga pemirsa semuanya. Saya Andi Andalas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.